Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurbaiti Wahidatun, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Semarang. Saya bertugas di SD Negeri Pedurungan Kidul 5 Kota Semarang. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Pedurungan Kidul 3, Ibu Megandari Surgana, SPD MPD. Selamat pagi Bu. Pagi Bu Nurbaiti. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya akan melakukan wawancara terkait tugas saya di pendidikan guru penggerak untuk menanyakan atau sharing pengalaman Ibu terkait pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral terhadap permasalahan yang pernah terjadi di sekolah itu. Mohon waktunya sebentar, saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu Mega. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Bu Betty. Jadi selama ini ketika saya mengidentifikasi antara bujukan moral dan dilema etika, sebenarnya kalau bujukan moral itu kan ada dua keputusan yang dua-duanya itu benar, tapi kadang bertentangan dengan moral salah satunya. Kemudian kalau yang dilema etika itu memang benar lawan salah. Jadi saya harus bisa membedakan keduanya. Ketika ada suatu permasalahan, biasanya saya yang pertama harus mencari fakta terlebih dahulu. Tidak serta-merta saya harus percaya. Saya perlu mengumpulkan bukti-bukti, data-data. Kemudian ketika sudah saya kumpulkan bukti tersebut, ketika itu permasalahannya secara umum, saya perlu mengadakan rapat dengan ibu bapak guru. Namun ketika permasalahannya itu personal, saya perlu memanggil. Kemudian saya lakukan coaching ya. Jadi masalah tersebut sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara yang bapak ibu guru hadapi sendiri. Berarti mengidentifikasinya apakah itu permasalahan personal ataupun umum ya? Yeah. Jika umum, pengelompokan dulu, kemudian baru melangkah langkah selanjutnya bagaimana, step by stepnya. Apakah dengan musyawarah dengan lingkungan sekitar, bapak ibu guru, kemudian mungkin pihak lain ya, orang tua atau bagaimana. Dan jika personal berarti langsung diselesaikan atau diambil keputusan dengan yang bersangkutan. Yeah. Baik Bu. Pertanyaan kedua, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ketika ada sebuah permasalahan di mana kedua-duanya itu benar, biasanya saya perlu mengadakan pertemuan dengan ibu bapak guru dulu, karena keputusan itu tidak harus saya yang mengambil dan harus bapak ibu guru semua itu setuju dengan saya. Saya tidak seperti itu. Jadi yang pertama perlu saya kumpulkan dulu, kemudian saya sharingkan ke ibu bapak guru semuanya. Ketika dua-duanya benar, kita ambil kesepakatan. Kesepakatan itu mana yang menurut kita baik untuk sekolah, bukan baik untuk diri kita sendiri. Jadi sesuai dengan kesepakatan yang kita buat, begitu. Kesepakatan berarti melalui musyawarah begitu Ya, ya? pasti. Musyawarah dengan bapak ibu guru. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dilema etika itu ya. Jadi begini, untuk masalah yang efektif ya. Penyelesaian masalah gitu. Ketika ada masalah itu kan pasti jalan keluarnya tidak langsung kita temukan di hari itu. Biasanya kita renungkan dulu masalahnya itu apa. Kalau memang masalahnya itu tidak sesuai dengan aturan, ya sudah, kita harus kembali ke aturan tersebut.
jika memang Bapak Ibu guru merasa terbebani atau memang merasa kurang pas, karena memang itu harus aturan ya harus kita jalani. Kalau misal pun itu masih ada semacam kebaikan-kebaikan di dalamnya, ya tetap kita jalankan. Jadi cara yang paling efektif adalah ya kembali lagi kita membuat kesepakatan di awal. Jadi sebelum kita melakukan suatu peraturan, kita harus membuat kesepakatan dulu dengan Bapak Ibu guru. Kalau Bapak Ibu guru membuat kesepakatannya dengan murid-murid, sehingga ketika nanti ada suatu permasalahan, kita kembali ke kesepakatan itu. Oh, kita kesepakatannya awal apa? Kesepakatan awalnya ya A, ya kita jalani sesuai A. Karena kesepakatan itu dibuatkan bukan dari kita sendiri, tapi untuk bersama-sama. Jadi kalau memang sudah ada kesepakatan di awal itu enak kembali. Benar sekali Ibu. Sebelum melakukan sesuatu itu hendaknya dicapai dulu sebuah kesepakatan. Jadi atas dasar keinginan tidak hanya 1-2 orang tetapi semuanya. Akhirnya kita menjalankan segala sesuatunya itu tentunya dengan nyaman karena sudah tahu oh kesepakatan kita di awal begini. Berarti untuk menyelesaikan permasalahan pun kembali lagi ke kesepakatan awal. Baik Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah ini tantangan itu pasti ada Bu Baiti, karena memang saya termasuk baru di sini, tantangan awal pasti banyak. Nah bagaimana saya bisa menyikapi tantangan tersebut? Tantangan tersebut itu harus saya evaluasi dulu. Saya evaluasi ketika memang tantangan itu bisa saya selesaikan sendiri, ya saya selesaikan. Namun ketika tantangannya itu tidak bisa saya selesaikan sendiri, saya harus mengajak ibu bapak guru untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Suatu misal ada sebuah tantangan yang nantinya bisa membuat sekolah itu maju, sekolah itu menjadi lebih berprestasi. Nah, saya juga harus bisa menggerakkan ibu bapak guru yang ada di sekolahan ini. Karena apa? Karena memang kan sekarang itu kan pembelajarannya adalah di pusat pada murid. Jadi beda dengan tahun-tahun sebelumnya, memang itu tantangan terbesar adalah bagaimana kita merubah yang dulunya ibu bapak guru, anak-anak itu nurut sama ibu bapak guru, yang sekarang enggak. Bagaimana pembelajaran itu kita harus bisa berpusat pada murid, memerdekakan murid, kemudian bagaimana murid itu senang datang ke sekolah, kangen dengan ibu bapak guru seperti itu. Jadi tantangan terbesar bagi saya ini adalah bagaimana bisa mewujudkan sekolah itu yang menjadikan berpihak pada murid. Itu yang pertama. Kemudian kalau sudah anak-anak kita merdekakan dalam arti sesuai dengan kurikulum merdeka, apapun yang akan kita jalani itu pasti enak karena anak sudah senang dulu ke sekolah, orang tua pun juga nanti senang. Tantangannya itu Iya, benar sekali, saya juga sependapat Bu. Saya rasa itu menjadi tantangan seluruh sekolah nih, yang ada di tidak hanya di Kota Semarang ya, tentunya di seluruh wilayah Indonesia untuk mulai melakukan perubahan dari kurikulum sebelumnya menjadi kurikulum merdeka. Karena yang sebelumnya teacher center berpusat pada guru, inilah tugas kita untuk student center, memerdekakan anak berpusat pada anak dan menggerakkan komunitas di sekitar kita itu merupakan tantangan tersendiri, bukan sesuatu hal yang mudah, apalagi maksudnya kalau sudah terbiasa dengan kurikulum sebelumnya. Baik Bu, selanjutnya apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Apakah ketika ada masalah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya, dan prosedur penyelesaian masalahnya seperti apa? Baik,
Jadi begini Bu Baiti, ketika ada masalah itu saya tidak membuat jadwal untuk menyelesaikannya. Ketika memang masalah itu ringan, ya segera kita selesaikan. Namun ketika masalah tersebut agak kompleks, agak istilahnya agak perlu pertimbangan-pertimbangan, saya tidak langsung gegabah mengambil keputusan. Jadi perlu saya identifikasi dulu masalahnya bersumber dari mana, kemudian benar apa tidak masalah tersebut, kemudian siapa yang terlibat, selanjutnya apakah masalah itu nantinya akan berdampak yang besar. Jadi untuk jaga tidak berarti, namun tergantung dari masalahnya. Kalau masalah ringan, segera kita selesaikan di hari itu juga, apalagi masalah itu besok harus kita selesaikan. Namun ketika masalah ini rumit, perlu kita renungkan bersama-sama, karena pengambilan keputusan itu tidak bisa langsung kita selesaikan di detik itu, di menit itu. Kita harus renungkan dulu. Ketika memang nanti hasilnya baik untuk pendidikan, kenapa tidak? Intinya kita berjalan sesuai aturan yang ada. Karena kita di sekolah negeri yang berbeda, jadi kita harus taat aturan. Iya, benar Bu, setuju sekali. Jadi setiap ada permasalahan kembali lagi diidentifikasi dulu apakah itu masalahnya perlu diselesaikan segera atau diperlukan pertimbangan lain sebelum akhirnya dicapailah keputusan itu. Dan tentunya keputusan yang diambil nanti menimbulkan dipikirkan juga meminimalisir resiko dan mengutamakan tadi yang Ibu sampaikan untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan murid utamanya. Dan tentunya keputusan yang diambil diharapkan dapat diterima oleh semua pihak karena berdasarkan aturan yang ada. Dan tentunya Ibu mengambil keputusan pun sudah dipikirkan pro kontranya yang mungkin nanti akan muncul setelah pengambilan keputusan tersebut. Baik Bu, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika? Jadi adakah faktor atau seseorang yang membantu Ibu dalam setiap pengambilan keputusan? Ya pasti ada Mbak, karena kalau saya mengambil keputusan itu hanya dari pemikiran saya sendiri, biasanya itu hasilnya tidak matang ya. Jadi saya perlu butuh orang-orang, tidak hanya seseorang ya. Contohnya saya butuh yang utama itu pasti keluarga, karena kalau keluarga sudah mendukung saya itu artinya kan saya bekerja enak. Kemudian kalau dari keluarga setelah itu pastinya adalah teman-teman saya yang ada di SD Negeri Kebumen 03. Tanpa mereka tuh saya tidak bisa apa-apa, karena memang teman-teman ini itu yang membuat saya itu menjadi kuat. Powernya itu sebenarnya bukan saya, tapi bapak ibu guru semua. Kemudian juga murid-muridnya, orang tua, dan terutama juga pimpinan saya. Jadi banyak sekali yang membantu saya dalam menghadapi ketika ada khususnya dilema etika dan rujukan moral ini. Saya tidak mungkin bisa berjalan sendiri. Gitu Bu Baiti. Intinya berarti ada menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, baik itu keluarga di rumah maupun keluarga di sekolah, dan juga tidak terlepas dari atasan lagi, atasan seorang kepala sekolah, tentunya pengawas ataupun dinas terkait, dinas pendidikan yang lain. Memang diperlukan sebuah kerjasama atau kolaborasi yang baik, karena tidak mungkin semuanya dikerjakan sendiri atau diputuskan sendiri, karena di sebuah instansi atau khususnya sekolah itu memiliki sebuah tim yang terdiri dari kepala sekolah, bapak ibu guru, dan karyawan lain tentunya, dan juga tidak lepas dari dukungan orang tua siswa dan juga
komite yang untuk memperkuat berjalannya sebuah sekolah. Baik Bu, dari perbincangan kita, sharing kita tadi mengenai pengalaman Bu Mega selama ini dalam pengambilan keputusan, kira-kira kesimpulan atau pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman-pengalaman Ibu yang luar biasa ini selama mengambil keputusan? Pembelajaran yang bisa saya petik adalah yang pertama, memang sekolah ini maju itu bukan dari kepala sekolah, maju itu dari seperti yang Bu Baiti sampaikan tadi, kita perlu kolaborasi, kerjasama, semua itu harus bergerak. Kalau yang bergerak hanya saya tidak mungkin, kalau yang bergerak hanya ibu bapak gurunya juga tidak mungkin. Jadi kita harus ada komunikasi dari pihak sekolah maupun dari pihak luar sekolah, utamanya adalah komite dan orang tua. Kemudian pengalaman lagi untuk khususnya dilema etika dan rujukan moral ini ya Mbak ya, ini adalah keputusan-keputusan yang bisa menjadikan pembelajaran bagi saya. Jadi dengan adanya masalah-masalah yang datang itu akan menjadi saya lebih memahami karakter ibu bapak guru, siswa dan juga orang tua murid. Ketika sekolah itu tidak ada masalah, artinya sekolah itu pasti tidak akan maju. Sekolah yang maju adalah sekolah yang pasti punya berbagai macam masalah. Namun masalah itu harus bisa kita selesaikan secara baik-baik. Dari masalah itu yang pasti perlu kita identifikasi dulu. Setelah kita identifikasi, kemudian kita evaluasi. Setelah kita evaluasi, perlu kita refleksikan. Tanpa refleksi kita juga tidak bisa. Dan jangan lupa kita perlu umpan balik. Karena saya butuh umpan balik dari Bapak Ibu guru semua. Karena apa? Karena saya ketika menjalankan suatu istilahnya aturan atau kesepakatan, Bapak Ibu guru perlu memberikan umpan balik ke saya. Bu, tolong seperti ini. Bu, bantu kami apa-apa. Jadi umpan balik, refleksi dan lain-lain itu satu kesatuan yang harus kita laksanakan secara kuat. Kalau kita hanya melakukan saja tanpa kita mau dapat umpan balik, itu artinya kita nanti menjadi pribadi yang sama. Jadi kita harus tetap merefleksikan diri kita. Begitu Bu Mega. Terima kasih sekali Bu Mega. Banyak sekali pengetahuan, informasi yang saya peroleh dari Ibu, pengalaman yang luar biasa bagaimana seorang pemimpin sekolah di sebuah sekolah dapat mengambil sebuah keputusan di tengah-tengah permasalahan yang terjadi, baik itu yang spontanitas harus segera diselesaikan maupun yang harus dilakukan melalui prosedur tertentu sesuai dengan tahapan tadi, dengan berbagai pertimbangan agar dapat diterima oleh semua pihak. Dan pembelajaran baru yang saya peroleh hari ini adalah rangkaian langkah atau kegiatan yang perlu dilaksanakan setiap kali pengambilan keputusan, mulai dari tadi identifikasi masalah, kemudian tentunya evaluasi, penyelesaian masalah, kemudian evaluasi, dan juga dibutuhkan refleksi. Setelah refleksi pun diperlukan juga rangkaian selanjutnya adalah pemberian umpan balik atau feedback untuk kedepannya supaya satu kesatuan ini dapat berjalan dengan maksimal dan diharapkan dapat mewujudkan sekolah yang seperti tadi Ibu sampaikan sesuai dengan kurikulum merdeka, berpihak kepada murid dan juga memerdekakan murid. Nah, itu harapan kita semua tentunya Bu. Terima kasih banyak atas sharingnya dan mohon maaf mengganggu waktunya ini Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan besok saya kalau perlu banyak menimba ilmu lagi dari Bu Mega ini. Ya pasti tidak apa-apa, pokoknya kita sama-sama belajar yang baik. Jadi tidak mengganggu waktu saya. Saya senang sekali ketika diajak ngobrol, apalagi untuk kemajuan pendidikan khususnya di
satuan pendidikan kita masing-masing. Jadi ya harapan saya nanti Bu Penti dalam menjalankan pendidikan guru penggerak ini bisa tuntas, bisa lulus ya, Amin. bisa ada calon-calon guru penggerak lain yang mengikuti langkah-langkah dari guru. Ya, semoga saja. Terima kasih Bu sekali lagi. Kalau begitu saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf. Demikian wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Pedurungan Kidul 3 Kota Semarang. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurbaiti Wahidatun, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Semarang. Saya berasal dari SD Negeri Pedurungan Kidul 5 Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Mugiatmi SPD MPD untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Selamat siang Bu Ami. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik, yang jelas kita harapannya selalu sehat. Iya, benar sekali Ibu. Jika sehat itu dapat melaksanakan segala aktivitas dengan baik dan lancar tentunya. Mohon maaf Bu Ami mengganggu waktunya. Maksud saya, kedatangan saya kemari adalah untuk mendengarkan sharing dari Ibu terkait pengambilan keputusan yang pernah Ibu alami atau berdasarkan pengalaman Ibu di sekolah. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan. Baik, Ibu langsung saja pada pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengatasi kasus dilema etika atau bujukan moral, yang pertama tentunya saya mengamati beberapa permasalahan itu, kemudian apa permasalahan itu, dan baru kita mengumpulkan beberapa informasi yang kaitannya dengan informasi yang faktual. Tentunya dalam mengambil keputusan itu harus menggunakan keputusan yang terbaik sesuai dengan aturan. Baik Ibu. Berarti jika ada permasalahan dipelajari dulu, dipelajari dahulu baru kemudian mempertimbangkan berbagai faktor sebelum akhirnya mengambil keputusan. Selanjutnya, bagaimana Ibu mengambil sebuah keputusan di sekolah, terutama jika dihadapkan pada kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar, begitu Ibu? Apabila ada kasus yang sama-sama benar, itu tentunya kan kita mengambil keputusannya sangat berat ya. Tetapi walaupun bagaimanapun juga semuanya masalah harus kita selesaikan. Kita kembalikan permasalahan itu tentunya sesuai dengan aturan, sesuai dengan komitmen, sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah, dan kita komunikasi dengan teman sejawat, dengan bapak ibu guru yang lain, barangkali dengan wali murid juga, anak-anak apabila kita. Untuk pengambilan keputusan tersebut memerlukan saran ya, dan masukan dari berbagai pihak. Tadi Ibu menyampaikan dari orang tua murid salah satunya. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Di dalam mengambil keputusan supaya efektif, tentunya saya mengadakan beberapa pengamatan, mencari beberapa sumber informasi, kemudian setelah pengamatan kita sharing dengan bapak ibu guru,
bagaimana cara menyelesaikan masalah ini. Barangkali kalau keputusan yang kita ambil itu berdasarkan masukan dari bapak ibu guru atau beberapa teman, itu mungkin hasilnya lebih baik. Hasil keputusannya tentunya juga yang terbaik karena ada beberapa masukan dari beberapa teman maupun bapak ibu guru. Ya, terima kasih Bu. Kemudian adakah tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Setiap permasalahan itu mesti ada tantangan. Setiap keputusan yang kita ambil, walaupun sudah kita anggap baik, biasanya dari berbagai teman atau orang tua murid atau bapak ibu guru yang lain, biasanya belum tentu dianggap juga baik. Setiap ada permasalahan, tentunya tantangan-tantangan itu harus kita minimalkan. Misalnya keputusan yang kita ambil bapak ibu atau wali murid atau anak-anak ada yang belum puas, ya memang kita sebagai manusia biasa yang namanya sudah berusaha meminimalkan keputusan yang kita ambil harus sebaik-baiknya atau keputusan yang terbaik sesuai dengan aturan. Karena tentunya dalam setiap keputusan yang diambil akan ada pro dan kontra ya. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu, jadwal khusus dalam menyelesaikan sebuah kasus tadi? Kalau menyelesaikan sebuah kasus, saya tidak mempunyai jadwal khusus karena begitu ada permasalahan itu datangnya begitu saja spontan. Jadi katakanlah ada wali murid tahu-tahu datang curhat, minta masukan, ada beberapa masalah seperti ini gini. Tentunya saya tidak menjadwalkan. Jadi begitu ada masalah yang menyangkut tentang sekolah, saya sesegera mungkin kasus itu supaya terselesaikan, saya harus mengambil keputusan secepat mungkin karena semakin cepat diselesaikan semakin baik. Jadi intinya tidak terjadwal, spontanitas ini seperti itu, biar cepat selesai. Biar saya pun juga tidak kepikiran, wali murid pun juga masalahnya juga terselesai. Sesegera mungkin berarti. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Di dalam pengambilan keputusan tentunya tidak terlepas dari dukungan dari teman-teman sejawat, bapak ibu guru, mungkin wali murid. Barangkali saya dulu juga sharing dengan suami. Kebetulan suami saya juga seorang kepala sekolah yang tentunya setiap harinya menemui beberapa hal yang kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang tidak bisa terselesaikan. Harapan saya kalau kita sharing dengan beberapa teman, beberapa guru, semakin banyak teman yang kita ajak sharing, insya Allah hasilnya yang kita ambil akan semakin optimal. Sharing dan masukan dari beberapa teman dan rekan sejawat. Pertanyaan selanjutnya Bu Ami, adakah faktor pendukung atau yang selama ini membantu dalam pengambilan keputusan? Tadi Ibu sudah menyampaikan dukungan dari berbagai pihak ya. Kemudian dari perbincangan kita pada siang hari ini, kira-kira kesimpulan atau pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil? Setiap kejadian itu semuanya mengandung pengalaman yang terbaik ya. Semakin banyak kita mengalami beberapa masukan, ada beberapa pengalaman, ada beberapa kejadian-kejadian yang kita harus mengambil keputusan yang bijak, itu tentunya merupakan pengalaman yang terbaik bagi kita untuk menyelesaikan beberapa kasus atau masalah. Jadi intinya pengalaman yang terbaik itu adalah guru adalah pengalaman yang terbaik selama kita berkomunikasi dengan bapak ibu guru serta kalayak yang ada di masyarakat lingkungan sekolah. Ya, belajar dari pengalaman. Yang terakhir Ibu, bagaimana tips agar sukses dalam mengambil setiap keputusan?
di dalam mengambil keputusan itu tentunya kita pengennya keputusan yang terbaik ya. Jadi tapi tidak semua orang itu menganggap keputusan itu akan baik, akan tidak memuaskan. Tentunya yang penting kita berusaha untuk pengambilan keputusan itu sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Kebijakan yang kita ambil itu tidak merugikan semua pihak. Jadi keputusan itu intinya tidak ada yang dikecewakan. Kemudian pengambilan keputusan itu tentunya berdampak positif bagi semua pihak, baik wali murid, anak-anak, guru, teman, dan sebagainya. Semuanya bisa mengambil hasil keputusan itu dengan positif. Baik itu. Terima kasih Bu Ami atas sharingnya pada siang hari ini. Banyak sekali informasi yang saya dapatkan dari diskusi kita hari ini atau sharing kita hari ini, dan tentunya sangat bermanfaat bagi saya dalam mengikuti kegiatan guru penggerak yang sedang saya jalani ini. Dan mohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan di hati Ibu, dan tentunya mohon maaf juga telah mengganggu waktunya. Demikian. Sama-sama, saya juga mengucapkan terima kasih. Karena dengan demikian saya juga akan mendapatkan ilmu yang saya akan ikuti. Barangkali suatu saat nanti saya juga mendapatkan pengalaman yang sama, jadi saya juga punya bekal untuk mengatasi kegiatan seperti tadi. Tentunya kegiatan ini akan berdampak positif, berdampak baik, dan bukti kedepannya kegiatan sebagai guru penggeraknya akan semakin lancar, tidak ada masalah, dan lanjut terus. Amin. Hingga sukses. Insya Allah Bu, siap. Demikian Bu Ami, terima kasih banyak. Demikian wawancara saya dengan kepala sekolah terkait pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurbaiti Wahidatun, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Semarang. Saya bertugas di SD Negeri Pedurungan Kidul 5 Kota Semarang. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Bapak Hirnowo, SPD, selaku Kepala Sekolah di SD Negeri Pedurungan Kidul 4 Semarang. Kali ini saya akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berdasarkan pengambilan keputusan terkait dilema etika terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah tersebut. Selamat pagi Pak Hirnowo. Ya, selamat pagi Mbak Nurbaiti. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Kedatangan saya kemari adalah bermaksud ingin mendengarkan sharing mengenai pengalaman Pak Hirnowo terkait pengambilan keputusan terhadap permasalahan yang terjadi di sekolah Bapak. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan penyelesaian masalah tersebut. Begitu nih Bapak? Iya. Yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema etika, di mana kasus tersebut pengambilan keputusannya adalah dihadapkan pada dua alternatif yang sama-sama benar, begitu Bapak? Menurut saya dari dulu beberapa permasalahan itu ada permasalahan yang dari siswa, dari guru, dari orang tua murid, ya kadang-kadang itulah yang selama ini kita alami. Kalau permasalahan pada murid, sudah barang itu sudah menjadi tupoksi guru ya. Menjadi tupoksi guru, kalau nanti guru tidak bisa menyelesaikan, baru nanti kita komunikasikan dengan orang tua dipanggil duduk bersama dengan anaknya, siswa, guru, dan kepala sekolah. Jadi itulah
komunikasi pentingnya komunikasi yang baik, maka akan menghasilkan suatu keputusan yang tentunya bisa zakat sama-sama baik. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Intinya adalah menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, baik itu dengan guru, siswa maupun orang tua gitu. Dengan komunikasi yang baik, insya Allah akan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kepala sekolah itu kan diberi SK ya. SK pastinya kepala berbeda dengan ketua. Untuk kepala sekolah itu punya wewenang khusus untuk memutuskan. Sehingga kalau ada permasalahan terkait dengan guru, terkait dengan siswa, kepala sekolah punya hak penuh atau wewenang penuh untuk memutuskan segala sesuatunya. Tapi kepala sekolah sebagai pemimpin dan para menunggu seperti yang sudah kita duduk bersama face, kemudian kalau harus memanggil dari teman-teman guru yang lain untuk sebagai pertimbangan tidak masalah. Itulah nanti kita akan dapat memutuskan akan mengambil keputusan itu. Iya, terima kasih. Luar biasa sekali peran seorang kepala sekolah ya dalam menjalankan sebuah tugasnya di lingkungan sekolahnya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak Hirnowo anggap efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Faktor pertimbangan apa saja, Pak? Yang pertama, faktor pertimbangan yang sudah paling psikologis ya. Misalkan ada anak yang kurang, ada anak yang kebutuhan khusus, itu ini harus berhati-hati karena ketika guru memutuskan atau kepala sekolah memutuskan sehingga menyinggung perasaan siswa atau perasaan guru yang terdalam, maka juga tentu akan menyakitkan. Karena itu pertimbangan psikologis ini perlu kita pertimbangkan. Kemudian yang kedua perlu pertimbangan sosial. Teman yang kira-kira bisa diajak bicara biasanya atau bisa diajak musyawarah, kita panggil, itulah nanti akan menentukan gitu. Oh mungkin Pak, terima kasih. Selanjutnya Pak Hirnowo, apakah Pak Hirnowo memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan saat itu juga atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Kemudian kira-kira bentuk prosedurnya seperti apa? Kalau permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh guru terhadap siswa, itu tentu langsung diselesaikan. Guru punya hak dan guru juga punya kewajiban untuk melaksanakan bimbingan konseling. Itu kewajiban guru. Kemudian harus kepala sekolah itu kalau ada permasalahan yang ada di guru, permasalahannya itu berkaitan dengan tugas tupoksi itu ya langsung lah, rasa jadwal-jadwalan guru kok mengadakan bullying ke siswa ya, karena untuk kepala sekolah dia langsung memanggil guru. Jadi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sosial, dengan orang tua, dengan komite itu perlu jadwal khusus, perlu waktu-waktu khusus. Kita juga harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya agar keputusan yang diambil benar-benar bijaksana. Gitu. Berarti intinya disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi. Ya. Jika perlu urgent sesegera mungkin segera diselesaikan. Ya. Jika kira-kira perlu dijadwalkan baru kemudian dijadwalkan ulang. Luar biasa. Kemudian apakah selama ini ada tantangan Pak dalam setiap pengambilan keputusan? Tantangan banyak sekali. Seperti contoh, ketika saya memutuskan untuk menguruk lahan ini kan, lapangan itu banyak tantangan.
dari komite, dari atasan kita sendiri juga lakukan. Dan ujian kita juga ujian yang jangka panjang. Itu contoh. Itu contoh. Kemudian memutuskan untuk pemeliharaan, ya. Ada yang ingin kamar mandinya diperbaiki dulu, padahal ruang kelasnya juga mohon maaf sangat kurang layak untuk tempat pembelajaran. Maksudnya kan tempat pendidikan dulu, tempat mengajar dulu yang harus diutamakan, bukan kamar mandi. Setelah ruang kelas atau tempat belajar baru kamar mandi dan diberi yang lain. Masuk lapangan itu tempat belajar, maka itu urgent, penting. Berarti tantangannya juga banyak. Ya dari guru-guru, dari komite kadang-kadang kepala sekolah punya tadi, mohon maaf ya saya sampaikan, punya hak khusus, otoritas khusus, WSK. Karena kepala sekolah tidak dipilih oleh guru, kepala sekolah diangkat oleh wali kota, ada SK. Ya dalam hal-hal tertentu itu punya kebijaksanaan khusus, tanpa harus rapat dengan guru-guru, rapat dengan orang tua murid, rapat dengan komite, tanpa harus. Ya, kalau urgent ya, kalau tidak urgent ya tetap kita harus berbicara atau bermusyawarah dengan stakeholder yang. Berarti intinya selalu setiap menyelesaikan masalah ada pro dan kontra pantangannya. Dan sebagai kepala sekolah Bapak juga melalui berbagai pertimbangan dan akhirnya mengambil keputusan tersebut, dan insya Allah yang terbaik ya Pak, untuk kepentingan semuanya. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ya kita biasanya punya guru senior, bukan berarti guru junior dikesampingkan ya, tetap ada yang sebagai faktor didamping. Kadang-kadang saya dalam hal tertentu ya, misalkan tentang pembangunan saya diajak konsultasinya dengan Pak Niaga, karena yang tahu sedikit banyak tentang bangunan. Nah urusan dengan anak ya kita biasanya menghadirkan guru-guru yang senior tanpa mengesampingkan guru yang junior. Tapi dalam hal tertentu guru junior juga punya nilai plus. Semua pasti punya nilai plus masing-masing. Ya. Kalau guru senior tentu pengalamannya lebih banyak gitu. Guru junior pun tidak kalah juga karena tentunya ilmu yang didapat masih fresh gitu. Baik Bapak, dari perbincangan kita pada pagi hari ini, kira-kira kesimpulan atau pembelajaran apa yang dapat Bapak simpulkan dari pembicaraan kita pagi ini mengenai pengambilan keputusan? Memang kepala sekolah dalam mengambil keputusan yang pertama, seandainya itu sifatnya urgent, kelas mau roboh kok ngejak rapat itu ya, saya segera mengambil keputusan cepat tanpa harus rapat berdele-dele ya. Di dalam hal tertentu kepala sekolah langsung ambil keputusan yang bijak tentunya. Kemudian yang kedua, dalam hal-hal itu yang tidak urgent, kepala sekolah bisa berembuk, bermusyawarah dengan guru atau stakeholder yang ada. Dalam hal ini komite dan orang tua tetap harus dilibatkan. Itu Mbak. Oke, Pak, terima kasih. Jadi hari ini tuh saya berterima kasih kepada Pak Hermawan karena banyak sekali informasi dari Bapak, berbagi pengalaman mengenai pengambilan keputusan dalam berbagai permasalahan yang terjadi di sekolah, Pak. Banyak sekali informasi, saya mengucapkan terima kasih sekali. Dan yang terakhir nih Pak, bagaimana tips menjadi kepala sekolah yang sukses dalam mengambil keputusan, kemudian membuat seluruh warga sekolah menjadi nyaman dengan keputusan yang diambil tersebut? Metodenya ya kita tetap melaksanakan sesuai tupoksi Mbak. Melaksanakan sesuai tupoksi, kemudian tidak lupa uang kepala sekolah itu kan tugas tambahan, tetap harus menjaga kode etik. Itu yang kedua, itu melaksanakan sesuai tupoksi. Kemudian yang kedua,
melaksanakan kode etik guru. Ini yang jarang-jarang dipahami. Oke. Terima kasih Mbak. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak Pak Hermawo. Demikian kurang lebihnya dari wawancara kita pada pagi hari ini mengenai pengambilan keputusan terkait dilema etika yang terjadi di sekolah. Terima kasih banyak atas waktunya dan mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan juga telah mengganggu waktu Pak Hermawo. Demikian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurbaiti Wahidatun, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Semarang. Saya bertugas di SD Negeri Pedurungan Kidul 5 Kota Semarang. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Alivia Melati Farida, Kepala Sekolah di SD Muhammadiyah 8 Kota Semarang. Kali ini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu Alivia terkait pengambilan keputusan yang terjadi di sekolah yang berkaitan dengan dilema etika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Alivia. Selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Bu, mohon maaf ini saya mengganggu waktunya. Pada kesempatan kali ini, pagi ini saya mendapatkan tugas di Pendidikan Guru Penggerak untuk mendengarkan sharing pengalaman dari kepala sekolah yang ada di lingkungan sekitar terkait kiat-kiat khusus untuk menangani sebuah permasalahan yang terjadi di sekolah. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang terkait dengan pengambilan keputusan tersebut. Begitu nih Bu. Baik. Yang pertama, selama ini bagaimana Bu Alivia dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema ketika dihadapkan pada suatu kasus dan ada dua kepentingan yang sama-sama benar, begitu kira-kira. Terima kasih. Kalau di sini di sekolah kami, kami punya yang namanya tim pengembang. Jadi dalam tim pengembang ini terdiri dari wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan, bidang kurikulum, ada humas dan sarpras. Biasanya jika ada permasalahan yang kami membutuhkan banyak pertimbangan karena mungkin ini berkaitan dengan beberapa kepentingan, kami diskusikan dulu di tim pengembang. Jadi kami mencari informasi dulu sebenarnya ini yang masalahnya apa, kemudian sebabnya apa, siapa yang terlibat. Jadi dari situ nanti bisa kami rumuskan kira-kira nanti apa langkah yang terbaik yang bisa kami lakukan supaya ini kepentingan yang ada di dalam permasalahan ini bisa kami rangkul bersama. Jadi tidak memberatkan di salah satu. Gini, berarti mengidentifikasi terlebih dahulu ya. Baik Bu, selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus yang dihadapkan pada dua situasi yang berat ya, karena sama-sama benar begitu. Mungkin memang ini kalau untuk memutuskan sesuatu itu apalagi berkaitan dengan kepentingan wali siswa itu biasanya memang butuh pertimbangan yang sangat panjang. Jadi kami kemarin pernah ada peristiwa yang jadi si anak ini merasa dia di sini dibully. Padahal sebenarnya kalau kami melihat kalau dari latar belakang keluarganya, kemudian dari pergaulannya di luar sekolah itu sebenarnya dia itu posisinya yang membuli sebenarnya. Tapi anak ini menyampaikan ke orang tuanya sebaliknya. Nah, yang satunya ini
mungkin anak ini sebenarnya bukan anak yang bilang jujur gitu, nggak sepenuhnya seperti itu. Kadang kan anak-anak itu kan merasa dia harus membela diri dengan ini ya kadang harus ada yang dia sembunyikan. Nah ini yang kami lakukan itu kami panggil orang tuanya ke sekolah, kami sampaikan apa yang terjadi, tapi memang menyampaikan hal seperti itu kan memang harus hati-hati karena ini kami tidak ingin membuat orang tua merasa tidak nyaman dengan apa yang kami sampaikan, tapi kan tetap harus bahwa ada permasalahan yang harus diselesaikan. Nah itu kembali saya memang harus minta tolong ke beberapa guru jadi untuk menguatkan apa yang saya sampaikan. Ya, terima kasih. Intinya berarti bekerja sama atau kolaborasi dengan rekan guru. Baik, kemudian kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan? Yang efektif satu, yang pasti kita cari dulu akar permasalahan itu. Jadi namanya apa ya? Kalau di ilmu kepolisian kan ini diselidiki dulu. Jadi kita cari tahu dulu ini sebenarnya sumber informasinya dari mana. Terus kemudian itu yang kedua, koordinasi dengan beberapa orang yang memang terlibat dalam permasalahan tersebut, dan juga meminta tolong dari pihak luar karena kadang begini, terkadang orang luar itu bisa melihat dengan lebih netral. Jadi pandangan dari luar ini saya perlukan untuk pengambilan keputusan supaya ini menjadi keputusan yang tepat. Iya, benar sekali Ibu. Berarti step by step ya dalam mengambil keputusan. Kemudian adakah tantangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika tadi? Kalau tantangannya banyak ya. Ya itu tadi mungkin tantangannya gini, yang paling sulit memang yang saya rasakan itu ketika mau menyampaikan permasalahan yang dihadapi anak kepada orang tuanya. Jadi saya yakin semua orang tua itu pasti merasa anaknya itu sudah yang terbaik, anaknya sudah yang ini kalau di rumah itu manut kok Bu, tapi ternyata kan kalau di sekolah ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Itu tantangan yang pertama, mungkin cara menyampaikan bahwa ada permasalahan kepada yang bersangkutan. Kemudian ini juga dalam mengambil keputusan itu perlu banyak referensi yang harus saya kumpulkan. Jadi itu kadang membutuhkan waktu yang tidak bisa kemudian ada permasalahan ini besok selesai gitu, saya butuh waktu memang agak lama untuk mengumpulkan informasi yang lengkap. Tantangannya adalah cara penyampaian, kemudian pengumpulan informasi itu tadi. Jadi dengan pertimbangan sedemikian rupa untuk mengambil sebuah keputusan. Betul. Baik Bu Alivia, selanjutnya apakah Ibu memiliki jadwal tertentu, jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus tersebut? Apakah Ibu langsung menyelesaikan seketika permasalahan itu di tempat, atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikan, dan bentuk atau prosedur penyelesaian masalahnya bagaimana Bu? Kalau memang bisa diselesaikan saat itu ya saya ambil keputusan saat itu juga. Jadi kadang-kadang ada permasalahan yang mungkin menimpa beberapa siswa yang bisa kami komunikasikan dengan orang tuanya ketika orang tuanya datang menjemput gitu, sebisa mungkin kami selesaikan hal itu. Jadi supaya tidak terlalu berlarut-larut. Tapi kalau mungkin permasalahan yang lebih besar, misalnya sampai melibatkan bahwa anak ini sampai menimbulkan sesuatu yang dia harus dirawat terlebih dahulu atau perlu pemulihan dulu, itu memang kami tidak bisa segera mengambil keputusan. Biasanya paling lama pokoknya 1 pekan itu harapannya masalah yang terjadi sebisa mungkin harus segera selesai. Berarti kondisional ya dalam pengambilan keputusan tersebut. Kalau ada yang sesegera mungkin bisa dilaksanakan, segera selesaikan. Jika membutuhkan rentang waktu untuk penyelesaian itu baru dibuat jadwal. Selanjutnya, selama ini dalam mengambil keputusan itu faktor-faktor apa saja yang mempermudah Ibu atau membantu
dalam mengambil sebuah keputusan? Faktor-faktor yang membantu itu apa saja ya? Ya mungkin ini karena saya memang komunikasi dengan rekan-rekan guru di sini itu kan saya merasa saya komunikasinya cukup baik dengan bapak ibu guru yang ada di sini. Jadi komunikasi itu jadi suatu hal yang penting ya. Jadi ketika ada suatu masalah dan saya bisa mendapatkan informasi secara langsung, itu sudah sangat membantu dalam mempertimbangkan bahwa saya harus melakukan ini. Dan memang ada tim pengembang yang ada di sekolah ini memang salah satu bagi saya itu jadi sangat membantu karena dari mereka pertimbangan-pertimbangan yang terkadang memang saya perlu, karena tim pengembang ini kebetulan guru-guru yang sudah senior. Jadi beliau-beliau yang ada di tim pengembang ini bisa menambah masukan untuk apa yang sebaiknya dilakukan. Karena kan pengambilan keputusan di sekolah ini kalau salah itu kan resikonya besar ya. Karena menyangkut kepentingan banyak orang. Banyak sekali faktor yang membantu. Alhamdulillah, berarti ada tim pengembang yang terdiri dari guru-guru senior ya, dan juga faktor lain tentunya. Kemudian Bu Fia, dari apa yang telah kita perbincangkan pada pagi hari ini, menurut Ibu pembelajaran apa atau kesimpulan apa yang dapat Ibu petik dari diskusi tentang pengambilan keputusan tadi, Bu? Sekali lagi memang satu, komunikasi itu harus intens dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Jadi antara kepala sekolah dan guru dan orang tua, karena terkadang permasalahan yang terjadi itu sebenarnya bisa diselesaikan tanpa harus melibatkan banyak orang. Yang penting komunikasinya jalan. Karena saya sering melihat permasalahan yang ada di kelas itu sebenarnya bisa diatasi langsung oleh guru kelas, tapi karena mungkin guru kelas bisa jadi dia kurang pengalaman di bidang itu, jadi mungkin seperti guru-guru yang masih muda itu masih perlu butuh bantuan kepala sekolah. Tapi kalau untuk yang guru yang sudah lebih senior, sudah memahami bahwa tipikal orang tua seperti ini tuh maka harus dihadapi dengan baik, itu biasanya bisa langsung selesai. Jadi itu yang paling penting, komunikasi dengan semua pihak. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil di sini, dalam pengambilan keputusan itu dibutuhkan menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, kemudian selalu meminta pertimbangan dari orang lain gitu, baik itu tim guru, tim pengembang maupun tim dari luar gitu, sebelum akhirnya pengambilan keputusan tersebut. Tentunya keputusan yang diambil sudah yang terbaik, sudah memikirkan berbagai resiko yang akan timbul dan juga pro kontra yang mungkin nanti akan muncul setelah pengambilan keputusan tersebut. Baik Bu Alivia, demikian perbincangan kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak atas sharingnya yang sangat bermanfaat bagi saya, karena saya jadi mendapatkan banyak sekali informasi mengenai bagaimana tips sukses dalam pengambilan keputusan di sebuah instansi, khususnya di sekolah. Dan saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan telah mengganggu waktu dari Bu Fia. Terima kasih Bu Fia. Demikian percakapan atau wawancara saya dengan Ibu Alivia Melati Farida selaku Kepala Sekolah di SD Muhammadiyah 8 Kota Semarang. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.